Salam BUMDes sukses. Ketemu kembali dengan aplikasi Aku BUMDes. Kali ini kita akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana menggunakan dua aplikasi sama-sama untuk keperluan BUMDes gitu ya. Nah, kita punya aplikasi yang namanya Bumart ini untuk membantu operasional di bidang khusus perdagangan. Ya kayak supermarket gitu ya. Nah, kemudian data dari Bumat ini kita integrasikan atau nanti kita inputkan ke dalam aplikasi Aku BUMDes ini sebagai laporan. Jadi laporannya kita menggunakan aplikasi Aku BUMDes, operasional perdagangan kita pakai Bumart ya. Nah, bagaimana caranya nanti kita coba ya. Nah, misalnya unit perdagangan menggunakan modal atau memperoleh modal BUMDes sebesar misalnya 100 juta ya, kita masukkan dulu di halaman perdagangan. Di halaman perdagangan dalam aplikasi Aku BUMDes ya. Nah, misalnya kita masukkan di kas masuk, kemudian modal keseluruhannya itu yang diterima itu ada berapa ya. Nah, misalnya kita terima tanggal 1, terus kita masukkan di kas unit perdagangan, kemudian klik tambah, kemudian kita cari modal, kita cari akun modal BUMDes. Nah, ini kita tulis aja penyertaan modal desa misalnya, atau kalau kita meneruskan ya tulis aja di sini stok barang. Nah, nanti asumsikan kita pakai penyertaan modal dulu aja ya. Penyertaan modal desa nilainya misalnya 100 juta. 100 juta kita klik tambahkan, kemudian kita simpan datanya. Nah, ini kita punya modal BUMDes nilainya 100 juta. Nah, kemudian dari modal 100 juta ini kita gunakan di unit khusus untuk jual beli tadi. Nah, kita masukkan di Bumart. Ini passwordnya 1234. Nah, kita masukkan di Bumart. Ini kita masih kosong ya yang di Bumart ya. Kemudian kita masukkan di transaksi kas. Nah, transaksi kas, klik tambahkan, tambah kas ini. Nah, ini tentunya sebagai pemasukan juga, nilainya 100 juta. Nah, 100 juta. Kemudian pilih sebagai kas awal. Ini modal penyertaan desa misalnya ya. Kemudian simpan. Nah, ini kita juga sudah punya modal 100 juta. Nah, kemudian kita fokus di sini dulu. Nah, kemudian di dalam aplikasi ini hanya untuk kegiatan operasional misalnya, hanya untuk operasionalnya, jual belinya aja, barang sama penjualan dan pembelian. Nanti diinputkan di Aku BUMDes ini hanya totalannya aja. Nah, jadi misalnya dari 100 juta ini kita belanjakan. Kita tentunya bikin barang dulu ya, barang, klik tambah, kita bikin contoh barang dulu ya. Ini nomornya auto aja ya, kode barangnya. Kemudian kita tes barang contoh misalnya. Barang contoh. Terus kemudian ini masuk kategori apa, tulis saja nanti pilih ya. Misalnya kategorinya kita bikin, ini makanan, kita bikin lagi. Misalnya sembako. Sembako kita tambahkan. Nah, kita tutup. Ini sekarang kita pilih sembako misalnya. Nah, harga belinya misal 10.000 ya. Nah, misal kita bikin satuannya kilogram, isinya 1 kilo. Ya, kemudian harga jualnya misalnya 12.500. Satuan jualnya kilo, isinya 1 kilo. Nah, stok sekarang kan nggak punya ya, 0. Stok minimalnya itu misalnya kalau nanti kita punya barangnya itu hampir habis, tinggal 5 kilo, nih dia akan ada peringatan misalnya. Ini tinggal 5 kilo nih harus belanja lagi ya gitu ya. Ini asumsikan kita 2 kilo aja. Nah, seperti ini kita sudah punya stok barang, kemudian kita simpan datanya. Atau kalau mau lebih advance lagi nih, diklik advance. Letakkan di mana misalnya lokasi raknya, nomor rak depan misalnya atau gimana ya. Expirednya ya kosong lah, beras kak. Kemudian simpan. Nah, ini kita sudah punya nih. Nah, lokasinya di depan, barang stoknya berapa ya. Nah, ini sudah punya stok barang.
Nah, ketika kita sudah punya stok barang ini, kemudian kita melakukan transaksi pembelian barang, ya kulaan gitu ya. Nah, klik pembelian barang, ini ke suppliernya kita cari, kita bikin supplier gitu ya. Nah, ini caranya, ini isi, tambah, kemudian nanti dipilih ini. Nah, ini asumsikan kita belanja di supplier dengan cara tunai, kode barangnya ini tadi ya, barang contoh tadi, oke. Kemudian kita belinya berapa? Misalnya belinya 500 atau ya 500. 500 klik tambah. Nah, ini 5 juta totalnya, kemudian simpan. Nah, oke ya. Ini kita sekarang sudah punya total nilai barangnya 5 juta. Nah, dengan barang ini 5 juta ini ya, 5 juta ini kita masukkan di aku BUMDes-nya. Nah, gitu ya. Nah, ini kan kita hanya contoh satu, kalau misalnya kita transaksinya banyak, kita tulis dulu semua barangnya, nanti kita jumlahkan stoknya itu ada berapa, nanti kita masukkan total stoknya itu sebagai persediaan barang. Nah, tadi yang 100 juta itu kita belanjakan berarti. Nah, kita klik, nah, tambah, ini tuliskan, misalnya tanggal 1 juga, ini klik tambah, kita ambilkan dari kas unit perdagangan, klik tambah, kemudian ini pilih persediaan barang. Nah, nih. Total aset barang dagangan misalnya. Tadi berarti totalnya 5 juta. Nah, 5 juta klik tambahkan, kemudian kita simpan. Nah, ini kalau kita lihat di neraca kita. Nah, kita punya total modalnya itu 100 juta, 95 cash, 5 juta bentuknya barang. Nah, modal kita 100 juta ya. Nah, sampai di sini ya. Nah, kemudian ini sudah kita punya modal 5 juta, kita melakukan transaksi jual beli gitu ya, misalnya jual beli. Kode barangnya cari, nah kita misalnya jualnya 20 kilo gitu. Nah, ini 250 selesai. Dibayar 250.000, simpan. Nah, oke, kalau mau cetak struk ya tinggal dicetak gini ya. Oke, cancel. Nah, kemudian kita lihat. Nanti yang kita masukkan itu, ini udah asumsikan buat transaksi sampai akhir bulan gitu ya misalnya. Nah, nanti yang kita masukkan di dalam aplikasi, ini kita lihat sini aja. Nah, kita lihat di laporan, laba rugi. Nah, barangnya kita nggak usah urusin, ini barangnya menjadi tanggung jawab kegiatan di unit transaksi penjualan ini, jual beli ini. Nah, kita lihat HPP-nya 200, ini 250.000, ini 50. Nah, kalau misalnya kita mau kalau ini mau kita masukkan semua, ini antara HPP dan laba rugi ini, ya bisa. HPP-nya ini nanti akan mengurangi stok, ini menjadi laba. Nah, sekarang kita asumsikan memasukkan dua-duanya, atau mau milih satu aja. Kalau satu aja, laba ruginya aja yang dimasukkan, stoknya utuh. Ya. Kalau mau dimasukkan dengan HPP-nya juga bisa. Ya. Nah, kita contohkan misalnya dengan dua-duanya ya, dengan dua-duanya ini HPP dan laba rugi. Ini asumsikan sudah akhir bulan atau akhir tahun gitu ya. Nah, kita coba sekarang klik di aku BUMDes-nya. Nah, tadi kan HPP-nya sudah kembali ya 200. Kemudian sama labanya 50 ya ini ya. Yang 200 sama 50. Nah, ini kita tuliskan di sini. Nah, kas masuk ya, kan itu masuk, uang masuk. Klik tambah, tanggalnya ya misalnya tanggal 1 juga. Masuk ke kas unit perdagangan, kemudian klik tambah, ini. Nah, kita pilihkan ke persediaan barang. Nah, persediaan barang, ini barang terjual. Totalnya tadi 200.000 kan HPP-nya ya. Nah, 200.000. Kemudian ini yang satunya masuk ke laba yang 50. Nah, pendapatan. Misalnya pendapatan penjualan. Nah, ini laba penjualan itu aja. Atau hasil
Oh, laba penjualan ya. Laba penjualan, kan global kita ya. Jumlahnya berapa? Tadi 50.000. Nah, klik tambahkan, kemudian simpan datanya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kalau kita lihat di neraca. Nah, ini barang kita yang tadinya 5 juta sudah berkurang 200.000, stoknya tinggal 48. Kemudian kita sudah memperoleh laba 50.000. Nah, seperti ini. Nah, kan mudah ya. Nah, kemudian untuk operasional lain-lain kita bisa keluarkan di sini. Nanti misalnya untuk beli komputer, untuk bayar karyawan, bisa keluarkan di sini. Nah, di dalam aplikasi Bumat ini hanya untuk pelayanan penjualan dan pembelian aja dan stok barangnya. Jadi untuk diinputkan nanti kita input semua nih. Nah, kita cek di laba rugi ini untuk ngecek hasil penjualan tiap akhir bulan. Misalnya HPP-nya habis berapa, ini habis berapa. Ya, ini dicek tanggalnya ini. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, ini akan ketemu. Nah, oke, seperti itu ya. Enggak terlalu susah. Nanti kita juga akan lancar dalam penggunaan aplikasinya. Bagaimana menggunakan aplikasi Bumat, ada contohnya di video-video kita. Kemudian bagaimana menginputkannya juga dalam laporan, misalnya laporannya dengan aplikasi Aku BUMDes. Oke, demikian. Semoga bisa membantu dan bermanfaat. Salam BUMDes sukses.